warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Bapak Ibu sidang jamaah Majelis Ilmu Maghrib yang dirahmati Allah, kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah, dan menunggu isya kita isi dengan kajian. Adapun bulan kemarin kita sudah mengkaji tentang nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus, Al-Quddus, Allah menamakan dirinya dalam Al-Quran dengan Al-Quddus, yang sering kita Allah menamakan dirinya dalam Al-Quran dengan Al-Quddus, yang artinya Maha Suci. Nama Allah Al-Quddus ini ada dalam Quran 2 kali. Jadi ada 2 kali nama Allah Al-Quddus yang disebutkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa temukan itu di surat Al-Hasyr ayat ke-23 dan di surat Al-Jum'ah ayat yang pertama. Di situ Allah mengatakan dirinya adalah Al-Quddus. Maka kita juga disuruh untuk berzikir dengan Al-Quddus. Nah, berzikir dengan Al-Quddus itu dalam agama disebut dengan taqdis. Nah, zikir itu ada takbir. Kalau takbir Allahu Akbar. Ada tahmid. Kalau tahmid Alhamdulillah. Tasbih Subhanallah. Apalagi tahlil La ilaha illallah. Nah, ada juga taqdis, yaitu Al-Quddus. Nah, Rasulullah menggabung zikir Al-Quddus ini dengan Al-Malik. Kalau Bapak Ibu masih ingat bulan kemarin kita katakan Nabi itu setelah sholat malam itu zikirnya adalah Subhana Malikal Quddus, Subhana Malikal Quddus. Jadi Subhana Malikal Quddus, Al-Malik digabung dengan Al-Quddus. Nah, itu zikir Nabi, zikir Rasulullah setelah sholat malam atau setelah sholat witir. Nah, zikirnya Subhana Malikal Quddus. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu Allah yang Maha Suci, yang Al-Quddus. Al-Quddus yang Maha Suci ini tidak bisa dipakaikan kepada manusia. Jadi manusia tidak bisa menjadi kudus. Nah, kata suci itu kalau melekat pada manusia maka dinamai dengan fitrah. Nah, dia bukan kudus lagi, dia menjadi fitrah. Maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Jadi manusia yang suci bukan manusia kudus, karena yang kudus, yang benar-benar suci itu hanya Allah. Nah, manusia yang suci disebut dengan fitrah. Maka manusia yang suci, yang fitrah, kata ulama, adalah manusia yang berkumpul dalam dirinya 3 perkara. Apa itu? Pertama adalah kebaikan, kedua adalah kebenaran, ketiga adalah keindahan. Jadi manusia yang fitrah, yang suci itu orangnya baik,
suci manusia itu. Indah itu terkait dengan fisiknya, bajunya baju baru, baunya harum, ya. Makanya Idul Fitri itu orang beli baju baru. Nah, itu dalilnya itu. Karena sifat suci itu adalah indah. Yang kedua, kebaikan. Kalau baik itu terkait dengan karakternya baik. Bajunya baju baru, tapi orangnya pambingi, pairi, berarti dia ada suci. Bajunya sudah rancak, tapi sifat dan parangainya baci lapui, itu dah suci dia. Jadi bajunya indah, baju baru, harum, perangainya juga baik. Benar, yang ketiga benar. Benar itu terkait dengan ilmu. Ilmunya dalam. Ilmunya dalam. Nah, itulah orang yang berilmu, yang berakhlak, yang indah dirinya itu. Itulah yang kemudian disebut dengan suci. Nah, kita sebagai makhluk Allah yang Al-Qudus, kita pun menjadi suci. Harus berusaha menjadi suci. Nah, itulah Bapak Ibu, Al-Qudus kita sudah terangkan bulan kemarin. Ini sebagai penjemput dari maklumat kemarin. Kita masuk pada maghrib ini pada nama Allah yang setelahnya, Rahman Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. As-Salam, nama Allah selanjutnya adalah As-Salam, yang sering kita terjemahkan dengan Allah yang Maha memberi keselamatan. Allah yang Maha memberi keselamatan. Tapi mari kita lihat apa pendapat ulama tentang Allah As-Salam. Faqala ulama, As-Salam huwa, Allah yang As-Salam itu adalah salamatun dzatuhu 'anil 'aibi wa sifatuhu 'anil naqsi wa af'aluhu 'anil syarri. Ini Allah yang As-Salam. Allah yang memiliki sifat dan nama As-Salam, artinya Allah itu selamat zatnya dari aib, selamat sifatnya dari kurang, selamat perbuatannya dari jahat. Zat Allah itu selamat dari aib, sifat Allah itu selamat dari kekurangan, perbuatan Allah itu selamat dari jahat. Tidak ada Allah berbuat jahat. Kalau ibu bapak masih mengatakan, kenapa Allah jahat pada saya ya? Saya nasib saya begini kok itu, jahat sekali Allah dengan saya. Berarti bapak ibu tidak beriman dengan Allah yang As-Salam. Allah yang As-Salam itu perbuatannya selamat dari jahat, zatnya selamat dari aib. Apa maksudnya ini? Aib itu adalah al-kamal bila istisna, sempurna tanpa tapi. Orang kalau memuji awak bu, tapi kalau ada tapinya berarti tidak ada. Tapinya itu berarti setelah, sebelum kata tapi itu sudah habis, sudah nilai. Kita ini, zat kita, fisik kita bukan As-Salam, karena fisik kita ini, zat kita sempurna. Orang pasti ada tapinya. Cantiknya dia, tinggi, putih, mancung, senyumnya cantik, ketawanya cantik. Tapi ada tapinya. Pasti ada tapinya itu. Tidak mungkin ada tapinya. Oh, tidak ada tapinya Ustaz. Andi mana dilihat foto ini, pasti ada tapi. Tapi ada jerawat sekecil, ada tapinya. Manusia itu zatnya tidak selamat dari kata tapi, pasti ada tapi. Pasti ada tapi.
tapinya tidak mungkin. Nah, hanya Allah lah yang zatnya selamat dari kata tapi. Maka Allah maha indah, tidak ada tapinya. Manusia indah ada tapinya. Nah, itu pertama itu. Assalam itu Allah zatnya selamat dari kata tapi. Seberapa indahkah dia tanpa tapi? Itu akal manusia tidak terjangkau sampai ke sana. Tidak terjangkau sampai ke sana. Ya. Yang penting kita beriman, zat Allah itu indah, maha indah tanpa tapi. Manusia indah pakai tapi. Makanya dalam ilmu psikologi laki-laki itu tidak mau disalahkan. Bagi ibu-ibu yang mau menasihati suaminya, gunakan tapi 10 puji. 10 puji, 1 tapi itu masuk, kata orang psikologi. Udah gagah, tinggi, hidung mancung, baju rancak, senyum gagah, tapi nak mandi baju. Itu masuk tuh ya. Tapi kalau langsung laki-laki itu dikritik, laki-laki itu egonya tinggi, langsung dikritik saja tak mau. Maka kata kawan saya dosen psikologi, ada ilmunya. 10 kali puji, 1 kali caci. Puji dulu. Juga istri juga begitu. Dek ya, rancak ya, semua puji. Tapi Pak kok sambasin, ya, itu masuk itu, ya. Jadi begitu, ya. Karena ada tapi, hanya Allah lah yang zatnya sempurna tanpa tapi. Itu assalam yang pertama. Yang kedua, selamat sifatnya dari kata kurang. Sifat Allah itu tidak ada kurangnya. Kita ada kurangnya, Allah tidak ada kurangnya. Kekurangan itu juga sempurna tanpa yang tidak ada kurang itu sempurna tanpa tapi. Sifat kita ada kurang. Saya elok kurang, ada kurangnya. Allah itu sifatnya tidak ada kurangnya. Maha melihat, tidak terbatas penglihatannya. Maha mendengar, tidak ada pengurangan pendengarannya. Maha menjaga, tidak terbatas penjagaan, tidak ada kurang. Sifat manusia itu banyak kurangnya. Ustaz, ada orang yang tidak ada saya lihat kurang. Memang sempurna sekali orang itu. Kata Sayyidina Umar, sahabat Umar, sudahkah engkau berjalan dengan dia 3 hari? Berjalanlah dengan dia 3 hari. Di situ engkau akan melihat kekurangan. Jadi tidak usah seminggu, cukup berjalan dengan dia 3 hari, cukup itu. Pasti kita menemukan sifat kurang dari orang. Tak ada kurang tapi lama jalan 3 hari. Kalau lalu konyo ngorok. ada saja kurang itu. Manusia itu ada kurangnya. Kalau tidak ada yang kurang, cobalah berjalan 3 hari, atau coba tinggal di rumahnya 3 hari. Siapapun itu, saya juga begitu. Saya ini diundang di sini kan karena Bapak Ibu tahu yang baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu nginap di rumahmu 3 hari, kamu apa Ibu mau undang nggak boleh. Ustaz juga diundang. Coba bukan hanya saya, semuanya. Siapa? Ustaz Sofyan Hadi. Coba nginap di rumah dia 3 hari. Siapa? Ustaz Abror. Coba nginap di rumah dia 3 hari. Ayo Ustaz siapa lagi? Ustaz Abdul Somad. Coba nginap di rumah dia 3 hari. Sekamar dengan dia 3 hari. Nampaklah kurangnya. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa assalam. Karena sifatnya tidak bisa selamat, pasti ada kurang. Allah yang assalam itu sifatnya selamat dari kurang. Yang ketiga, zatnya selamat dari aib, sifatnya selamat dari kurang. Yang ketiga tadi, perbuatannya selamat dari
jahat. Tak mungkin Allah berbuat jahat. Tak mungkin Allah berbuat zalim. Semua yang Allah perbuat pasti baik. Mungkin kita belum merasakannya saja. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin ada yang engkau anggap baik tapi itu buruk bagimu. Mungkin ada yang engkau anggap buruk tapi itu baik bagimu. Maka biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu lah semua kebaikan. Maka doanya adalah apa yang Allah baik menurut kita. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau doanya terkabul, dia ucapkan Alhamdulillah 1 kali. Kalau doanya tidak terkabul, dia ucapkan Alhamdulillah 3 kali. Ditanya oleh sahabat yang lain, Ali, kenapa tidak terkabul malah diucapkan Alhamdulillah 3 kali? Terkabul cuma 1 kali. Kata Sayyidina Ali, kalau terkabul berarti keinginanku yang terkabul. Tapi kalau tidak terkabul berarti keinginan Allah, dan keinginan Allah itu pasti baik. Mungkin tidak kita rasakan. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak, karena Bapak Ibu banyak di sini yang jauh lebih tua daripada saya. Saya saja sudah juga banyak pengalaman yang awalnya terasa kok begini ya. Ya Allah, kok ini ya. 1 tahun kemudian untung ya Allah begini. Begitu ya. Saya setamat dari Gontor, dari pesantren itu, dari Gontor dulu diajukan oleh Pak Kiai 2004, kamu mau mengabdi di mana? Saya ingin sekali ke Aceh. Di Aceh itu katanya bagus. Saya bermimpi berdoa, ya Allah minta di Aceh. Saya tulis saya ingin di Aceh. Ternyata dikasih oleh Pak Kiai di Ponorogo, di Jawa. Jawa lagi. Saya sempat begitu. Ya Allah, kok berdoa, kok minta Aceh, kok kasih ini, ya Allah, kok begitu. Saya ini sudah siap ya Allah. Saya ini apa kurangnya saya ini untuk di Aceh? Teman yang lain ketawa dia, yang lulus di Aceh. Ternyata 2004 Aceh tsunami. Teman saya yang ketawa itu tidak ketemu lagi. Di situ saya berkata, ya Allah, untung tidak jadi. Di situ saya bersyukur lagi. Yang awalnya saya mengeluh, kemudian bersyukur. Pengalaman-pengalaman seperti ini pasti banyak Bapak Ibu rasakan. Jadi kita perlu bersabar dalam setiap yang Allah tetapkan kepada kita, karena perbuatan Allah kepada kita itu, takdir Allah kepada kita itu pasti baik. Pasti baik. Kenapa saya tidak jadi orang kaya? Bisa jadi kalau ibu kaya, bapak kaya, bisa jadi tidak sholat. Ya. Jadi semua ketetapan kita kepada Allah itu harus berbaik sangka, karena Allah itu selamat perbuatannya dari jahat, dari zalim. Itulah makna Allah yang as-salam. Bapak Ibu dirahmati Allah, kata ulama juga as-salam adalah wallazi man'a as-salamah fid dunya wal akhirah. Dia adalah Allah yang as-salam, menjadi sumber keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir setelah sholat. Apa bunyi zikirnya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, dan balik lagi kepadamu keselamatan. Itu Allah menjadi sumber keselamatan. Wa huwa alladhi a'tas salamah inda siratil mustaqim. Kata ulama di sini, dialah Allah yang memberikan keselamatan ketika kita jalan di jembatan siratal
mustaqim. Nah, semua kita nanti pasti ya sudah kita terangkan 8 macam akhirat: kematian, alam barzah, hari kebangkitan, hari penghitungan yaumul hisab, hari timbangan yaumul mizan, siratal mustaqim, jembatan yang lurus, yang di bawahnya neraka, jatuh masuk neraka. Nah, siapa itu yang menyelamatkan kita dari siratal mustaqim itu? Itu bukan kaki kita yang kuat, itu Allah yang menyelamatkan kita. Jadi berdoalah, assalam, ya Allah ya salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Maka umat yang selamat, maka kita disebut dengan umat Islam. Islam ini umat yang selamat. Nah, jadi Pak Ibu, ada orang bertanya kepada ulama. Nama ulamanya adalah Junaid Al-Baghdadi. Katanya, ya Junaid, apa nikmat Allah yang paling besar? Apa nikmat Allah yang paling besar pada kita? Kesehatan, rezeki. Kata Junaid Al-Baghdadi, menjadi umat Muhammad, menjadi umat Rasulullah itu nikmat yang paling besar. Karena semua orang bermimpi ingin jadi umat Rasulullah. Kalau dia waktu PNS dulu, banyak orang yang ingin jadi PNS, banyak orang yang ingin jadi umat Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa di langit ke-6, dulu aku berdoa kepada Allah, aku ingin jadi nabinya umat Islam, kata Nabi Musa. Bantar saja, ya Allah, biar Muhammad itu yang jadi nabinya orang Yahudi, aku jadi nabi umat Islam. Tak tahan aku jadi nabi orang Yahudi, banyak perangainya, ya kan? Nabi umat Islam saja lah elok, ya. Tak banyak perangainya, ya. Kata Allah, tak. Kata Allah, aku sudah siapkan engkau menjadi nabi orang Yahudi. Kata Nabi Musa, kalau begitu aku ingin jadi umat Nabi Muhammad saja. Kata Nabi Musa, kata Allah, khalaqtuka nabiyyan wa imaman. Aku telah menjadikan kamu, aku menciptakan kamu untuk jadi pemimpin, bukan menjadi umat. Nah, jadilah Nabi Musa umat pemimpin Bani Israel. Nah, berkisahlah Nabi Musa kepada Rasulullah di langit ke-6 itu. Makanya Bapak Ibu, sepulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi tegar. Kenapa? Kata sahabat, kenapa engkau tegar sepulang dari Isra Mi'raj ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Musa mendapatkan perlakuan yang lebih parah daripada aku dari umat. Nah, itu kata Nabi. Jadi kata Nabi, Musa mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari umatnya daripada aku. Nah, jadi Pak Ibu, kuncinya kalau awak dapat musibah, lihat ke orang yang lebih parah. Hilang piti 100.000. Coba lihat orang, mengecek lagi orang yang pernah hilang piti 1 juta, pasti kuat. Hilang motor kita, berceritalah kepada orang yang pernah hilang mobilnya, pasti lebih kuat kita. Apa Honda hilang, motor hilang Pak. Tapi kalau kita dapat musibah, bercerita dengan orang yang dapat nikmat, habis kita. Honda hilang, Honda apa hilang? Ambo baru beli Honda baru tadi. Tambah sedih kita, ya. Jadi kuncinya kalau dapat musibah itu, selain kita berbaik sangka dengan Allah, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang lebih musibahnya daripada. Yang di situlah Rasulullah itu di situ. Baru ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, baru wafat istrinya Khadijah, ditolak oleh sukunya orang Mekah, bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf?
engkau baru begitu, aku dibuang oleh saudara kandungku ke sumur. Gitu. Pertama tegar, ya. Kecek Nabi Nuh, engkau baru begitu, istrimu Khadijah beriman. Istriku kata Nabi Nuh, tidak beriman. Anakku tidak beriman. Anakmu wahai Muhammad beriman, ya. Zainab beriman, Fatimah beriman, anakku tidak beriman, istriku tidak. Di situlah Nabi setelah Isra Mi'raj itu tambah. Jadi Bapak Ibu, itulah umat Islam. Jadi banyak orang yang menjadi umat Islam ini. Jadi kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad SAW, bersyukurlah. Bersyukurlah kita. Kenapa banyak orang yang mau jadi umat Islam? Karena umat Islam ini banyak kelebihannya. Ada kitab namanya Khasa'isul Kubra, karya Imam As-Suyuti. Di situ Imam As-Suyuti menjelaskan kelebihan-kelebihan umat Islam daripada umat yang lain. Pertama, kata Imam As-Suyuti, dari hadis-hadis dan dari riwayat-riwayat, umat Islam ini kelebihannya pertama, yang pertama kali yang dihitung di hari kiamat itu umat Islam dulu. Padahal kita datang terakhir, ya kan? Dulu lah orang Yahudi daripada kita, ya. Dulu umat Nabi Nuh, ya. Tapi kita yang dihitung. Semua wapai kalau masaki tiba terakhir tapi dipanggil nomor 1, oke? Dan antrinya lama ibu boleh. Ambo dari siku dari subuh masih antri dipanggil, ikut ibu siang langsung dipanggil nama. Itu Islam, ya. Terakhir tapi dihitung nomor 1. Kok bisa dihitung nomor 1? Ada orang dalamnya. Orang dalam itu adalah Rasulullah SAW. Itu dia orang dalam kita itu. Jadi orang dalam kita itu adalah Rasulullah. Nikmat yang kedua dari umat Islam itu apa? Kata Imam Suyuti dalam kitab Khasa'isul Kubra, nikmat yang kedua itu adalah Ruf'atul Usri, diangkatnya kesusahan dari umat Islam ini. Syariat umat Islam ini jauh lebih ringan daripada syariat umat-umat sebelumnya. Syariat umat sebelumnya, kalau dia berbohong hukumannya potong lidah, mandi aurat manusia, congkel mata. Awak kalau berlutu mengunjali potong lidah hukumnya. Cukup istighfar selesai. Melihat aurat tadi dia congkel mata, enggak cukup istighfar, astagfirullah, selesai. Jadi banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dibanding umat-umat sebelumnya. Sana mau jadi umat Nabi Muhammad, banyak kemudahan. Banyak kemudahan syariat. Sholat tidak bisa sembahyang, agak ya duduk. Tidak bisa duduk, udah lalu. Puasa, yang mau besok ke Pai ke Jakarta bisa puasa, kuliah tidak puasa, kuliah tidak puasa. Tenggorokan aku sakit, tidak bisa melulu sakit, boleh tidak puasa ganti. Jadi sangat mudah. Wajib bayar zakat, yang mau tidak dulu, tidak jadi. Ada batasnya. Haji tidak sanggup, tidak apa-apa, ya, tidak wajib. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Maka orang-orang itu ingin jadi umat Nabi Muhammad. Ada berapa itu kemudahannya? Pertama, tidak antri. Tidak antri. Yang kedua, mudah, dipermudah administrasinya mudah. Allah tidak antri, administrasi mudah, nama itu, ya. Yang ketiga ini dapat. Saya mau
carikan bahasa yang baik. Yakinlah masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Nah, itu gitu. Yakin masuk surga karena orang dalamnya ada. Ketika turun surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah kepada Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, aku akan berikan kamu semuanya sampai kamu puas. Apa jawab Rasulullah? Kalau begitu saya tidak akan puas sampai semua umatku masuk Islam, ya Allah. Itu jawabannya. Itu surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu hai Muhammad sampai kamu puas. Apa yang kehendak kau, aku berikan sampai kamu puas. Maka Rasulullah itu langsung ingat umatnya. Aja Nabi, kalau tidak Nabi, kalau tidak Muhammad SAW, Nabi kita atau itu jawaban tidak. Tapi di Nabi atau Nabi Muhammad langsung teringat dengan umat. Saya tidak akan puas sampai semua umatku masuk surga. Makanya yakinlah akhir kita semuanya surga. Selama kita menjadi umat Rasulullah, tergantung dosanya. Kalau dosanya banyak, alamu dan rakul, tiga dan rakul, alamu lu baru masuk surga. Tapi intinya, selama kita umat Muhammad, umat Rasulullah, pasti ujungnya surga. Tapi sebelumnya tentu kalau banyak dosanya masuk neraka. Ya. Makin banyak dosanya, alamu dan neraka itu. Tapi selama kita percaya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ujungnya nanti akan masuk surga. Walaupun tergantung dosanya lama di neraka atau tidak, ya. Tapi jadi Bapak Ibu, umat Rasulullah itu apa? Endingnya baik. Makanya orang banyak ingin jadi umat Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, di tengah penyakit, kalau ada yang sakit yang kita derita, ada himpitan ekonomi yang kita rasakan, tapi jangan acuk-acuk mau banyak-banyak bersyukur karena kita punya nikmat yang besar. Apa itu? Menjadi umat Islam. Nah, itu nikmat yang jarang kita syukuri. Kita rasakan tapi jarang kita syukuri. Padahal kesyukuran yang satu itu aja sudah cukup bagi kita itu. Satu itu saja itu sudah cukup. Bapak masih mau jawab dengan masalah yang lain. Satu nikmat itu sudah cukup sekali. Sudah luar biasa. Nah, itulah Islam, umat yang selamat dan Allah as-salam. Bapak Ibu rahmati Allah, sekarang masamratul iman bisalam. Apa buah iman dengan Allah yang as-salam? Sebagaimana tradisi kita mengkaji Asmaul Husna, di akhir pasti kita sebutkan mempraktekkan Asmaul Husna. Bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna As-Salam ini, bagaimana cara? Orang yang beriman dengan Allah yang As-Salam, Allah yang Maha Selamat, Maha memberikan keselamatan, pertama caranya adalah dia juga menyelamatkan dirinya dari sifat-sifat yang Allah haramkan. Jadi kalau awak ingin mengamalkan As-Salam kau, selamatkan diri awak dari sifat-sifat yang Allah haramkan. Apa itu? Banyak sekali. Sifat sombong, munafik, iri, dengki, ya. Banyak ini contohnya. Banyak contoh. Jadi selamatkan diri kita dari sifat-sifat yang Allah haramkan. Nah, itu cara mengamalkan
Asmaullah al-husna as-salam. Itu pertama. Selamatkan diri awak dulu. Yang kedua, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dan setelah diri kita selamatkan juga keluarga kita. Anak, keponakan, ayah, ibu, kerabat dekat, ya. Di Al-Quran dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Di Minang dikatakan kalau paku kacang balimbiang tampuang lenggak lenggokan bawalah turun ke sarwasuk. Anak di pangku keponakan di bimbing, orang kampung dipatenggangkan, tengganglah kampung dan binaso. Itu ayat adatnya. Jadi saya katakan kepada teman-teman saya yang di Palembang, siapa bilang adat dan agama ini tidak sejalan? Apa yang ada di ayat agama ada di ayat adat. Ya. Karena adat itu menurut kepada agama. Jadi jaga diri kita, selamatkan diri kita. Yang kedua, selamatkan keluarga kita. Itu cara mengamalkan as-salam. Yang ketiga, ekonomi bayu, menyelamatkan orang lain dari diri kita. Yang pertama, menyelamatkan diri kita dari sifat yang haram, menyelamatkan diri kita dari dosa. Yang kedua, menyelamatkan keluarga kita dari sifat dari api neraka. Yang ketiga, upaya menyelamatkan orang lain dari diri kita. Selamatkan orang lain dari diri kita. Maka kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari itu. Ada dua yang bahaya di diri Allah. Wah, muncul awak. Selamatkan orang lain dari muncul awak. Yang kedua dari tangan kita. Muncul aku bahaya. Ya. Kalau luka dek pisau tampak darah, cik dua banyak lebih penawar. Tapi kalau luka dek anikwa, anda lebih penawar. Tabang sairiang punai jugalam indak mungkin kain gok lai. Allah tak untiang hati di dalam indak mungkin kain gok lai. Kalau Allah tak untiang hati di dalam kau, siapa yang mengunting hati di dalam? Pisau tak bisa menguntingnya, gunting tak bisa menguntingnya. Ini yang mengunting hati di dalam. Kalau Allah tak untiang hati di dalam, tak akan bisa yang lain. Jadi menjaga orang lain dari keselamatannya dari tidak. Maka jangan menggunjiang, jangan menggibah, jangan memfitnah, jangan bersumpah palsu. Kasus yang ini sekarang ini, kasus Vina. Ya, itu ada orang yang 8 tahun masuk penjara karena sumpah palsu, kesaksian palsu dari si A, masuk penjara si B. Apa itu? Tahu banyak orang-orang yang salah masuk penjara, yang harusnya tidak masuk penjara jadi masuk penjara karena ada orang lain yang bersaksi palsu, yang bersumpah palsu. Dia tidak menyelamatkan orang lain dari mulutnya. Yang kedua dari tangannya. Tangan ini bisa artinya fisik, mambiah orang, bisa kekuasaan. RUU Pilkada itu ada dihansahkan dari tangan. Itu anak jadi, ya. Itu anak nyodana kaji kode DPR. Kalau tidak menyesal, kalau RUU Pilkada itu, ya. Tapi di MK malah disahkannya dulu wakil presiden kan. Jatuh, itu juta tanda tangannya
kekuasaan. Jadi selamat, menyelamatkan orang lain dari lidah kita, dari tangan kita. Baik tangan dalam bentuk asli yaitu mencuri, menembak, memukul, maupun tangan dalam bentuk majas yaitu kekuasaan. Nah, itulah cara mengamalkan sifat Allah yang as-salam. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang lain dari diri kita. Kalau itu yang tiga kita amalkan, maka kita sudah mengamalkan nama Allah, sifat Allah as-salam. Ini saja, kita lanjutkan bulan depan dengan salam al-mu'min, insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa a'lamu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.